Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu semuanya, hari ini nggak kerasa ya, kita sudah bertemu lagi ya di Zoom meeting pada malam hari ini bersama Alefra tentunya, Bapak Ibu semuanya. Dan tema kita di malam hari ini adalah bagaimana mengenal lebih dekat, ya, mengenal lebih dekat produk dan cara mengubahnya menjadi peluang income. Oke. Nah, jadi buat teman-teman semuanya ya, bagi yang mungkin hari ini mengundang rekan-rekannya, silahkan boleh untuk mengingatkan kembali bahwa kita sudah mulai ya, bahwa kita sudah memulai. Silahkan berikan linknya, ya kan? Bapak Ibu, silahkan berikan linknya, disapa ya teman-teman yang mau diundangnya, sebarkan Di sini tuh link Aleva sebanyak lantai mungkin dua ya, tuh. Bapak Ibu semuanya. Nah, ya Alef kan ini ada itunya peluang peluang income nih internetnya, seperti itu. internetnya. Iya, oke Pak Munif. Ya, oke Pak Munif Ya, juga sudah hadir ya. Oke, luar biasa. ya. Nanti saya simpan dulu Pak Munifnya. Oke, di sini juga saya mau sapa dulu ya teman-teman semuanya. Ada Pak Sere. Oh, Pak Sere udah bergabung. Oke, Pak Sere. Ya, siap Pak Sere. Selalu ya. Selalu setia dengan Alefra. Luar biasa nih Pak Sere. Oke, Udah, leader kita. udah, Oke. Kemudian ada Bu Erna, ya. Kemudian ada kurang Bu gede Yuniarti ya, ada Bu Narti, suaranya. ada Bu Mimin, dan ada Pak Agus juga. Dan mungkin saya belum bisa sebutkan satu persatu ya, yang nanti teman-teman juga ada yang masih dalam perjalanan lagi mau gabung nih. Boleh diingetin ya teman-teman. Pak Sereh boleh ingetin grupnya, timnya. Bu Narti juga sama, boleh ingetin ya ke timnya, sebarkan linknya. Ya, hari ini kita ada Zoom meeting loh, gitu kan? Ada tentang Alefra nih, gitu kan? Hari ini lebih lebih seru nih ya. Wah, ya lebih seru karena saya akan bercerita tentang harta karun. Wah, apa tuh harta karun ya? Ya, pokoknya kalau hari ini nggak gabung ya, nggak join di Zoom meeting ini, saya pastikan rugi banget. Ya, makanya Bapak Ibu yang sudah hadir segera ya undang ya, ingetin lagi. Ayo, ini hari ini join join udah bisa gitu ya. Oke ya, ada Bu Yuniarti, Bu Erna, Bu Mimin ya. Ya, dan sebagainya. Boleh nanti kalau Bapak Ibu semuanya juga yang belum diganti namanya boleh sambil kita juga tahu dari kota mana ya Bapak Ibu semuanya ya. Semangat pagi, ini lagi diingetin teman-teman calon mitra. Iya, bisa jadi kalau saking kita semangatnya ya, Bu Narti, ini biasanya kita kalau saking semangatnya tuh lupa hari. Perasaan kita hari Kamis ya, gitu kan. Padahal sudah hari Jumat. Ya kan? Kadang seperti itu. Kemudian juga mungkin, saya juga sering ya seperti itu mungkin ya Pak Munif ya gitu kan. Terkadang, hari ini Betul. hari apa ya? Perasaan baru baru hari Rabu gitu kan. Ternyata udah hari Jumat ya. Boleh ya, silahkan ya kan Bapak Ibu ya sambil sambil mungkin Bapak Ibu ada yang sambil ditunggu. Pak Sandi, tahan dulu Pak Sandi gitu kan. Saya pengen mengundang dulu nih teman-teman saya nih, belum masuk nih Pak Sandi. Boleh. Sambil menunggu Bapak Ibu silakan untuk rename ya. Nama-namanya gitu kan di sana ada Azam nih ya kan tuh. Boleh dari kota mana tuh ya Yuniarti. Boleh ganti nama rename nama kemudian strip nama kota ataupun nama spasi nama kota boleh agar kita bisa saling tahu nih dari mana aja, ya kan? Oke. Silakan Bapak Ibu semuanya ya. Saya kasih waktu boleh saya tahan ya. 2 menit lagi tapi mau ya. Karena kita tetap ngegas ya kan seperti itu. Nah, nanti juga ada rekaman ya, mungkin ya Pak Agus ya, nanti Pak Munif ya, dan sebagainya akan Oke. ada diulangi, tapi ada syaratnya ya. Baru kita 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 posting di grup dan sebagainya ya. Kalau semua terpenuhi. Oke, malam hari ini kita akan banyak cerita hal baru. Nah, ya kan. Kemudian juga malam ini saya pastikan Bapak Ibu semuanya akan merasa sangat beruntung ya untuk mengikuti Zoom meeting ini karena tadi saya ceritakan saya spill ya dari di awal ya. Saya spill tadi di awal ceritanya ada harta karun. Wah, ya kan? Ya, tiba-tiba kan wah apa nih Pak Sandi gitu kan. Wah, ini kayaknya gara-gara ini Pak Sandi saya jadi cepat banget jadi silver legacy. Wah, ini gara-gara ini Pak Sandi saya cepat banget nih meraih income dan sebagainya gitu kan sesuai dengan target kita. Nah, jadi hari ini Bapak Ibu rugi banget kalau misalnya ya Bapak Ibu datangnya sendirian. Ya, jadi kalau malam ini Bapak Ibu nontonnya, ya kan ikut Zoom meetingnya sendirian, saya pastikan rugi deh. Gimana dong Pak biar nggak rugi gitu kan? Ya sudah langsung WA aja itu kan di kontak banyak ya. Gitu kan ada Bapak teman-teman kita ya kan, ada juga ada sahabat-sahabat kita ya kan, saudara kita, selalu share link aja gitu kan. Kita cuma share link aja. Ini ada informasi bagus nih gitu kan malam hari ini terbatas, cuman hanya 60 menit. Ya kan? Cuman hanya 60 menit, bahkan ini udah lewat 5 menit ya. Cuman hanya 55 menit aja, tapi ini bisa merubah kita semua ya. Oke. Oke, Bapak Ibu, ya.
Sesuai dengan tadi saya sampaikan, saya udah berikan waktu sekitar 2 menit ya untuk bergabung Bapak Ibu dan untuk mengingatkan kembali teman-temannya. Tadi ada Pak Azami, selamat datang Pak Azami gitu kan. Saya juga pengen tahu nih dari kota mana ya Pak Azami ya. Siap. Kemudian ada Pak Sereh tadi, kemudian Pak Daib ya, Bu Erna, Bu Yuniarti, Bu Narti dan Bu Mimin dan Pak Agus ya. Dan nanti juga saya nggak bisa berbuatan satu-satu ya. Oke, saya langsung mulai aja, Bapak Ibu semuanya, gitu kan, terkait kita bicara tahun 2026. Ya, ini saya presentasinya nggak biasa nih, Pak Munif ya. Jadi ini Ya, singkat siap. cerita, kita mungkin di sini kan ada bapak-bapak dan ibu semua juga yang pasti mengalami. Kalau kita ngeliat berita di malam hari ini, ataupun misalnya tadi siang, ataupun hari-hari sebelumnya, ya, selalu berita itu selalu bikin was-was ya. Jarang ada berita yang sifatnya mungkin sesuatu yang menyenangkan gitu kan. Tiba-tiba berita ini sifatnya adalah rupiah anjlok, nah, ya kan kayak gitu kan. Rupiah tembus 17.000 gitu. Nah, tapi apa yang menjadi menarik sisi positif yang bisa kita ambil dari berita-berita tersebut? Nah, itulah malam hari ini saya akan bahas, ya kan? Jadi inilah yang bisa menjadi percepatan. Kalau Bapak Ibu mungkin ingat, dulu ketika kita menghadapi krisis COVID ya di tahun 2020 ya 2020 semua orang hopeless ya kan, aduh 2020 ada COVID nggak bisa kemana-mana, apa istilahnya itu nggak bisa keluar gitu kan, lockdown ya kan istilahnya kan gitu kan, mau keluar malah malah didenda gitu kan, mau keluar malah jadi takut gitu kan. Tapi bagi sebagian orang yang berpikir positif itu adalah jadi peluang. Nah, ini kan menjadi hal yang unik, Bapak Ibu. Ya, satu sisi ada yang berpikir itu hopeless, aduh, kayaknya saya nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi satu sisi ada yang dia bisa sejahtera karena gara-gara tahun 2020 itu ada COVID. Ini kan sudut pandang yang berbeda ya. Jadi dua sudut pandang yang berbeda, Bapak Ibu. Bagaimana menyikapi sebuah masalah, ya kan? Sebuah problem gitu kan pada saat itu. Apalagi sekarang tahun 2026, ya, 2026 ya, ketika melihat aduh harga rupiah naik katanya kan gitu kan, $1 17.000 gitu kan. Ada juga yang mengatakan aduh ada virus baru namanya hantavirus gitu kan, jangan-jangan bakal kayak seperti COVID lagi gitu kan. Terus apalagi ada informasi-informasi perang ya kan, masih belum selesai nih antara Iran ya kan, Iran sama Amerika gitu kan ya, seperti itu. Nah, jadi itu sudut pandang Bapak Ibu ketika mendapatkan berita seperti itu, bagaimana kita menyikapinya ya kan. Nah, kalau kita bicara terkait malam hari ini, kita akan sikapinya jadi hal positif. Apa hal positifnya? Ya kan? Nah, siapa sih yang nggak mau ya di antara kita yang kehidupannya itu ideal? Betul, gitu kan? Jadi kehidupan ideal itu apa, Pak Sandi? Kehidupan ideal itu kan sesuatu yang diimpikan setiap orang ya, Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau kita, saya izin share screen ya. Nah, ini saya share screen, saya ada satu gambar yang dimana di paling bawah dulu, di paling atas ada yang namanya hidup ideal. Oke. Nah, saya akan coba share screen dulu ya, Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu yang malam hari ini ikut Zoom meeting malam hari ini, tadi saya sampaikan. Saya pastikan teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya sangat beruntung. Kenapa? Karena malam hari ini spesial materinya, ya. Materinya spesial nih, kan dibandingkan malam-malam sebelumnya. Sebelumnya juga spesial, tapi ini telurnya saya tambah satu. Jadi spesial banget ya. Jadi fokus ya, boleh sambil baringan, boleh sambil ngopi, boleh sambil ngemil ya. Yang penting tatap layar handphonenya, kalau nggak kepajak zoom in, oke, perbesar ya, seperti itu. Ini kalau saya zoom, bikin zoom besar nggak ya? Mungkin nanti sama panitia boleh dibuat zoom ya, gitu kan, dibesarin ya nanti ya, gitu kan, seperti itu. Oke, ini saya mau bercerita dulu tentang kehidupan ideal itu seperti apa sih Pak Sandi. Kehidupan ideal itu adalah 3K. Ya. Oke, 3K. Boleh dikecilin dulu dong 3K itu apa? Nanti kita berbesar ya, tim ya. Oke. Pertama, yang namanya 3K itu satu adalah kesehatan. Yang kedua adalah kekayaan. Oke. Yang ketiga adalah kebahagiaan. Loh, maksudnya gimana Pak Sandi? Ini gambarnya, kalau Bapak Ibu lihat ya, boleh diperkecil sedikit dulu gambarnya. Ini gambarnya, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat ke layar, ya, gambar ini, ya, ini seperti kayak lingkaran. Oke, terlihat ya? Terlihat ya, seperti kayak lingkaran. Jadi kalau ini, kalau misalnya ini diperkecil, Bapak Ibu, boleh mungkin panitia bantu diperkecil? Ini seperti lingkaran. Ini diperbesar. Ya, oke. Ya, ini seperti lingkaran ya. Jadi ada satu kesehatan, dua kekayaan, yang ketiga adalah kebahagiaan. Jadi semuanya tuh saling terkoneksi, Bapak Ibu semuanya. Ya, saya mau bahas dulu deh terkait kesehatannya.
Oke. Hidup yang ideal ya adalah satu kesehatan. Apa itu kesehatan? Tubuh kuat, pikiran jernih, hidup lebih produktif. Gimana kita bicara kesehatan, Pak Sandi? Nah, kalau kita bicara kesehatan, Bapak Ibu, satu, ngomongin sehat, berarti makanannya juga pasti sehat, ya kan? Ya, pasti makanannya bergizi, ya kan? Seimbang, ya kan? Seperti itu. Kemudian, ya, lihat juga di kolom kirinya ya, itu kan ada bulat-bulat ya, gitu kan ada makanan sehat, ya kan? Kemudian adalah olahraga, ya kan? Boleh digeser aja ke kiri. Ah, oke. Nah, oke. Agak delay ya. Oke, olahraga rutin. Nah, ya kan olahraga rutin ini ya secara fisik. Ya. Oke. Nah, oke, boleh di end screen dulu deh, boleh. Nanti di screen apa di off lagi, boleh. Nanti kalau misalnya agak sulit nih di Zoom-nya ya. Seperti itu. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita bicara tadi 3K ya, kesehatan, kekayaan, dan kebahagiaan. Jadi tiga-tiga ini saling berkorelasi. Percuma Pak Sandi saya kaya, katakan begitu, gitu kan? Kalau saya nggak sehat, ya saya nggak bisa menikmati kekayaan saya. Betul ya Bapak Ibu ya? Begitu juga kebalikannya. Pak, saya juga kalau sehat nggak punya uang gimana Pak? Ya kan? Seperti itu kan, gitu kan? Jadi ada kaitannya, gitu kan? Udah gitu, Pak saya sehat Pak, saya juga banyak uang Pak, tapi hidup saya nggak bahagia. Lah, ya kan? Udah sehat, banyak uang, tapi hidup bahagia, tidak bahagia. Maka akhirnya tadi nggak ideal. Yang ideal itu adalah berarti sehat, ya, berkecukupan ataupun punya kelebihan finansial dan bahagia. Kenapa? Karena kalau cuma sebatas sehat dan banyak uang nggak cukup juga kalau nggak bahagia. Kenapa? Contohnya apa Pak Sandi? Sibuk, ya kan? Aduh, pokoknya kalau janjian tuh nggak bisa. Aduh, mohon maaf Pak Munib, saya nggak bisa nih, saya sibuk banget gini-gini dari tahun 2000 berapa gitu kan sampai 2026 sibuk terus gitu kan. Tapi kok hidupnya nggak berubah-ubah gitu. Ya kan? Terus aja begitu gitu kan menyibukin apa gitu. Karena saya kadang saya ada banyak rekan-rekan yang mungkin dulu berkaca pada diri saya sendiri gitu kan, sibuk 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 gitu kan, tapi ya ternyata nyibukin apa selama ini gitu kan. Ternyata nyibukin apa? Nyibukin bertahan hidup gitu. Kenapa? Karena ingin sehat, ingin hidup berkelebihan dan ingin bahagia. Ternyata faktor-faktornya adalah banyak ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu ya, kita bicara lagi tadi terkait bahagia, tapi kita ternyata nggak punya keuangan yang cukup, sama aja gitu kan. Terkadang kalau kita misalnya menginginkan memberi sesuatu kepada keluarga kita gitu kan, anak kita hadiah, ternyata hari ini tetap semuanya harus dibeli dengan uang. Kan gitu. Makanya saya katakan kesehatan, kekayaan dan kebahagiaan itu saling berkorelasi ya. Nah, ini gambarnya lagi diperkecil nih sama panitia ya, gitu. Di end screen aja dulu Pak, boleh Pak, gitu kan, biar nanti kita dimulai lagi dari awal, biar biar kelihatan ya semuanya ya. Oke. Nah, karena tadi udah di zoom kayak, kalau di zoom harus dikecilin lagi, gitu. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu, malam hari ini saya akan bercerita tentang kehidupan yang ideal. Nanti akan berkaca refleksi pada diri sendiri. Misal contoh, Pak Sandi, apakah Pak Sandi itu sudah hidupnya ideal apa belum? Gitu kan? Nah, nanti seperti apa? Kita bahas ya di malam hari ini. Ini materi yang luar biasa ya. Oke, di sini Bapak Ibu boleh lihat ya, kesehatan, kekayaan dan kebahagiaan. Jadi makanan sehat, olahraga rutin, tidur cukup, ya kan? Kemudian hindari yang tidak sehat-sehat, gitu kan? Kelola stres, cek kesehatan. Itu secara teorinya, ya kan? Maka kalau kita bicara kekayaan tadi kan, bebas finansial, punya dana yang cukup, ya kan? Kebutuhan hidup tanpa bergantung pada orang lain, nggak punya hutang. Nah, itu berarti udah kaya tuh kalau nggak punya hutang ya, ya kan? Income-nya, pengeluarannya lebih kecil dibandingkan pemasukan. Kemudian kalau kita ngomongin kebahagiaan, kalau lihat di layar, Bapak Ibu semuanya, punya waktu banyak buat keluarga, ya, manajemen stres, kemudian juga bersyukur dan menikmati hidup, ibadahnya tenang, ya, tepat waktu, gitu kan, tenang. Itu hidup ideal. Pertanyaannya adalah, kalau hidup nggak ideal gimana Pak Sandi? Yuk kita lihat next berikutnya. Oke. Nah, kalau kita bicara kehidupan yang tidak ideal, Bapak Ibu semuanya, nah kalau yang tidak ideal itu, boleh di situ ada sebelah kanan ya panitia, boleh diperkecil tuh, ada di sebelah kanan 50% itu dikurangin. Jadi fit to window. Nah, oke ya. Sip. Udah bisa ya, sama saya juga bisa ya. Oke, ya udah kelihatan di layar ya Bapak Ibu semuanya ya. Oke, nah pola makan yang buruk ya kan, siapa yang suka makannya jeroan, ya kan? Saya juga suka sebenarnya makannya jeroan, tapi
tadi, ya kan? Bagaimana cara mensiasati agar tetap sehat, gitu kan? Agar tidak selalu sering makan yang seperti itu, ya. Kemudian olahraga, ya, apalagi olahraga jarang sekali Pak Sandi, gitu kan? Sering bergadang, ya kan? Aduh, jadinya insomnia Pak Sandi, gitu kan? Kecapean berlebihan, stres berlebihan, kebiasaan buruk. Itu adalah kehidupan-kehidupan yang tidak ideal, Bapak Ibu ya, gitu. Nah, kemudian tidak punya waktu untuk keluarga, saking sibuknya Bapak Ibu. Pernah nggak kita refleksikan diri? Aduh, Pak Sandi, saya nggak punya waktu sama keluarga, saya pagi udah berangkat, pulang, anak-anak udah tidur, ya kan? Kemudian stres berlebihan, mikirin sesuatu yang hari ini dipikirin, padahal besok juga masih ada, ya kan? Kemudian nggak bersyukur, ya kan? Aduh, kayaknya saya harus nyari pekerjaan tambahan deh, karena sekarang gaji saya nggak cukup. Ternyata di luar sana banyak orang yang mengidamkan pekerjaan Anda, banyak yang belum bekerja. Ada yang seperti itu, ya. Kemudian hidup nggak seimbang. Kemudian sisi kemiskinan atau kekurangan, ya, banyak hutang, pay letter, pinjol, KTA, kartu kredit, ya kan? Kemudian apalagi? Bang Emok. Oh, bukan. Ini istilahnya Bang Emok ya. Hutang. Kemudian apalagi? Pengeluaran lebih besar dibandingkan pemasukan. Keinginannya banyak, tapi kemampuannya sebenarnya hanya untuk bertahan hidup. Tapi keinginannya banyak, akhirnya apa? Akhirnya pengeluarannya gede. Kemudian nggak punya pekerjaan. Ini juga sama, otomatis kehidupan kita nggak ideal. Terakhir adalah ketergantungan finansial, ya, ketergantungan finansial kepada orang lain, kepada mungkin kalau kita sudah usia pensiun gitu kan, masih tergantung pada anak kita. Nah, itu kehidupan yang tidak ideal. Jadi kalau tadi saya bahas tentang kehidupan yang ideal, nah sekarang saya bahas tentang kehidupan yang nggak ideal. Pertanyaannya, kita saat ini di mana? Yuk kita next, ya. Kita lihat berikutnya. Nah, berikutnya pertanyaannya, apakah hidup Anda sudah ideal? Tanyakan pada diri Anda sendiri hari ini, ya. Hari ini, tanyakan pada diri Anda sendiri. Pertama, pertanyaannya adalah, kapan terakhir Anda makan yang mengandung banyak kolesterol dan lemak berlebih? Seperti jeroan, gorengan, daging yang berlemak, makanan cepat saji. Kapan terakhir? Jawab pada diri Anda sendiri. Kapan ya Pak Sandi? Oh, ternyata minggu kemarin, Pak. Nah, ya. Yang kedua, ya ini kita lihat apakah kita sudah ideal atau belum. Kapan terakhir Bapak Ibu ya, kapan terakhir Anda olahraga ya atau aktivitas fisik yang membuat tubuh Anda berkeringat? Kapan terakhir? Nah, kapan terakhir Anda beraktivitas fisik yang menyebabkan keluar keringat? Ayo, ingat-ingat kapan? Kapan ya, Pak? Oke, yang ketiga, kapan terakhir Anda tidur paling lama ya dan berkualitas tidurnya? Atau jangan-jangan ya, terakhir nih, jam berapa Anda tidur paling malam? Jawab pada diri sendiri. Aduh Pak, saya tidur jam 2 subuh Pak, paling malam. Ah, ya. Oke, kita lihat ya. Kemudian yang kelima, Anda pulang kerja biasanya paling malam jam berapa? Ya, coba jawab pada diri sendiri. Jam berapa pulang kerja biasanya paling malam? Kemudian yang keenam, apakah hari ini Anda punya hutang? Jawab pada diri sendiri. Apakah hari ini kita punya hutang? Yang ketujuh, apakah Anda merasa penghasilan Anda masih kurang, tapi pengeluaran lebih besar daripada pemasukan? Jawab ya atau tidak, ya, gitu kan? Jawab pada diri sendiri. Ini merefleksikan. Jadi kita sama-sama hari ini fokus ya. Hari ini fokus refleksikan diri. Pertanyaan-pertanyaan ini silakan Bapak Ibu jawab pada diri Anda sendiri ya. Kalau perlu dicatat, ditulis ya, gitu kan. Yang kedelapan, apakah Anda sangat sibuk ya, terlalu sibuk hingga akhirnya ibadah itu tertinggal atau terlewat, atau bahkan mungkin istilahnya mepet-mepet. Kalau kalau Islam tuh mungkin mau sholat tapi mepet-mepet waktunya. Kapan ya Anda terakhir terlalu sibuk? Kesembilan, apakah Anda sering merasa stres berlebihan karena banyak masalah dan tekanan? Jadi dipikirin gitu kan, oh gitu. Tapi besok ada lagi. Ya seperti itu. Kapan ya? Kemudian yang ke-10, apakah Anda terlalu sibuk dengan banyak pekerjaan yang tidak ada habisnya? Terus sibuk gitu kan, gitu. Yang tadi saya cerita, kita punya teman mungkin ya, kita berkaca kepada diri kita sendiri boleh, kepada teman-teman kita juga boleh, ya kan. Kalau selalu diajakin segala sesuatu situasinya sibuk terus gitu kan, nah, tapi nyibukin apa, terkadang begitu kan, gitu kan. Kalau untuk hal yang positif bagus gitu kan, tapi kalau ternyata bicara ekonomi gitu kan, kok ternyata dia lebih sibuk nih. Nah ya, kemudian kita lagi, kemudian apakah karena kesibukan Anda jarang punya waktu untuk keluarga? Nah, ya atau tidak? Terakhir, apakah Anda sudah bersyukur dengan apa yang Anda miliki hari ini? Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, setelah Bapak Ibu refleksikan diri, menjawab pada diri sendiri, yuk, hidup ideal adalah pilihan, berubah adalah keputusan. Yuk kita lihat, next. Oke.
Tadi pertanyaannya apakah hidup Anda sudah ideal? Terus gimana Pak Sandi solusinya? Yuk kita lihat solusinya. Solusi hidup ideal. Oke ya. Pertama, jelas makanannya sehat. Nah, malam hari ini kita akan bahas nih. Yang kedua, imun tubuhnya harus diperkuat dong, ya kan? Nah, di situ ada tulisan tuh masa itu. Perkuat imun tubuh dengan kolostrum. Ntar saya ceritain ya. Ya. Kemudian yang ketiga, perbanyak makan buah dan air putih. Pertanyaannya kapan terakhir kita makan buah ya? Kemudian yang keempat, olahraga dan aktif bergerak. Yang kelima, batasi scroll sosial media dan tidur yang cukup. Jadi malam-malam itu beres Zoom meeting, jangan scroll lagi sosmed, ya kan? Gitu, hidup tidur yang cukup ya. Kemudian kalau dari sisi kekayaan, keuangan yang sehat itu apa? Mulai dari sekarang Bapak Ibu lunasi hutang secara bertahap, cicil, ya. Kemudian cari tambahan income, ya kan? Mulai cari itu tambahan income. Mana income yang bisa kira-kira dikerjakan pulang kerja ataupun sambil bekerja, ya kan? Cari kenamanya. Yang ketiga, kendalikan pengeluaran. Yang ketiganya adalah hidup bahagia ya dengan cara apa? Berikan waktu untuk keluarga, ibadah tepat waktu, kelola stres dengan baik dan nah, gambar-gambar ini Bapak Ibu nanti akan kita berikan ya ke Bapak Ibu semuanya. Tapi inti dari itu semua ini adalah cerita untuk bagaimana kami memperkenalkan sebuah solusi yang bernama Alefra ya. Oke. Alefra itu apa Bapak Ibu? Yuk kita lihat seperti apa Alefra ya. Oke. Nah, Bapak Ibu fokus lagi ke layar ya. Jadi, kalau kita pengen hidup ideal, Pak Sandi, saya merasa merasa ketampar ya kan istilahnya. Wah, merasa ketampar Pak Sandi gitu kan. Ternyata selama ini hidup saya belum ideal Pak Sandi. Kenapa? Karena dari sisi kesehatan, aduh saya ini sering gadang, susah tidur, ya kan? Insomnia gitu kan. Terus terkadang saya banyak pikiran terus Pak Sandi. Kemudian juga terkadang dari sisi kesehatan, saya juga boro-boro Pak berkeringat olahraga gitu kan. Olahraga aja jarang apalagi berkeringat nah, gitu kan seperti itu. Kemudian juga dari sisi kekayaan, aduh Pak saya ternyata masih banyak punya hutang juga nih Pak, kurang juga nih pengeluaran ya kan, pemasukannya kurang gitu kan. Nah kebahagiaan, aduh Pak saya memang sibuk banget sampai anak saya pun mau saya antar tuh susah dan sebagainya. Nah maka solusinya adalah Bapak Ibu semuanya, hari ini Bapak Ibu yang diundang di malam hari ini saya akan perkenalkan, namanya adalah Alefra International Indonesia. Jadi Alefra International Indonesia ini sangat-sangat baru, perusahaan baru di mana baru kita dirikan tanggal 31 Januari 2026 di Kota Bandung ya. Nah, nanti akan saya cerita ya kan siapa yang mempelopori di awal tentang Alefra ini. Visi kita adalah menjadi perusahaan network marketing yang terpercaya ya dengan produk berkualitas dan berdampak positif. Nanti akan saya bahas juga setelah sesi pemateri yang kedua tentang bagaimana memperkenalkan produk kita. Kemudian misi kita adalah menyediakan peluang bisnis untuk seluruh lapisan ya. Nah, saya perkenalkan Bapak Ibu semua di depan kita ini ada suatu foto yang mungkin Bapak Ibu ada yang sudah kenal, ada juga yang belum ya. Kalau yang hari ini mungkin belum baru pertama kali ikut Zoom meeting, beliau adalah seorang legenda di network marketing selama 20 tahun, sang maestro ya. Akhirnya dengan pengalamannya beliau memutuskan untuk membangun Alefra International. Nanti akan kita dengar langsung dengan beliau ya seperti apa perjalanannya. Kemudian beliau ini saat ini ada sebagai CEO dan founder Alefra Indonesia ya, seperti itu. Nah, kita lihat Alefra ini seperti apa. Next. Nah, secara legalitas Bapak Ibu ya, saat ini karena perusahaan kita adalah perusahaan baru ya, tapi Bapak Ibu bisa lihat di sana kita berpartner dengan perusahaan yang sudah skalanya besar, skalanya nasional. Ya, Bapak Ibu lihat di depan kita bekerja sama dengan PT M Food Manufacturing Indonesia. Mereka percaya terhadap kita. Ya, mereka percaya terhadap kita gitu kan. Walaupun kita perusahaan baru, tapi mereka percaya terhadap kita. Apa yang membuat mereka percaya? Nanti akan disampaikan oleh pemateri kedua. Yang kedua, PT Gika Global Pharma Technology. Ini juga perusahaan besar. Gika ini perusahaan gede. Kalau Bapak Ibu searching, boleh. Itu perusahaannya gede banget. Ya. Apa yang membuat mereka percaya dengan Alefra? Dan bagaimana mereka akhirnya mau bekerja sama dengan Alefra dan mendongkrak Alefra di usia yang sangat seumur jagung. Saya bilang sih masih bayi ya. Alefra ini masih bayi ya. Jadi Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan di beberapa Zoom meeting ke belakang, kita ini bisa disampaikan apa? Masih menjadi perintis. Nah, dua perusahaan besar ini ya menggawangi Alefra. Oke. Apa sih yang menggawangi? Apa sih yang disupport oleh dua perusahaan ini? Maka tanpa panjang lebar, saya akan sambut. Berikan dulu dong reaction yang meriah dulu ya. Kasih tepuk tangan yang meriah buat sosok kita ya. Nanti beliau juga akan bercerita. Nah, kalau sorry sedikit dulu nih ada yang kelewat. Legalitas. Kalau legalitas gak usah diraguin ya Bapak Ibu semuanya ya. Gitu. Nah, maka nanti Bapak Ibu hari ini sangat spesial banget. Saya akan panggilkan seseorang yang sangat luar biasa ya. Beliau ini
maestro kita yang tadi, fotonya paling depan, legenda kita ya. Kita sambut, kasih reaction yang meriah, tepuk tangan digital kita sambut dengan yang meriah, Insinyur Munif Duyono. Oke, silakan Ya, Pak Munif, ya terima silakan kasih dilanjutkan. Luar biasa Pak. Pak Munif. Ya, Pak Sandi luar biasa apa yang disampaikan. Tepuk tangan kembali buat Pak Sandi. Silakan semuanya eh, sampaikan. Ya, Pak Sandi betul sekali. Tadi di awal sudah disebutkan bahwa ada tiga hal penting dalam hidup kita. Yang pertama hidup sehat, yang kedua kaya, yang ketiga bahagia. Nah, setidaknya kami dari Alefra bisa memberikan dua sekaligus. Karena yang ketiga, kebahagiaan ini sangat tergantung kepada individu masing-masing. Jadi yang kita berikan dari Alefra adalah yang pertama adalah kesehatan, sekaligus kekayaan. Nah, dari mana itu nanti kita akan sampaikan satu persatu. Di dalam bisnis network marketing ada 4 pilar penting. Yang pertama tadi company profile. Nah, kita memang masih baru, tapi kita bekerja sama dengan perusahaan yang berskala nasional bahkan internasional. Itu penting sekali agar kita punya postur yang kuat dan saling apa ya produk yang kita munculkan juga akan benar-benar berkualitas. Nah, pilar kedua adalah tentang produk. Nah, produk ini mulai dari susu kolostrum. Kita kenapa perlu kolostrum dan nutrisi yang bermanfaat. Ya, ini agak terjedas gini ya. Mengapa kita perlu kolostrum dan nutrisi yang berkualitas? Karena sistem imun kita saat ini itu sudah sangat terganggu. Jadi maka muncullah banyak penyakit degeneratif di usia yang jauh lebih muda. Jadi sekarang ini di usia 30 tahun sudah banyak orang yang sudah kedatangan tamu agung. Apa itu tamu agung? Yaitu kolesterol, darah tinggi, diabetes, jantung, apalagi itu stroke, kemudian ginjal yang kita tidak sangat harapkan, tapi sekarang sudah mulai muncul di usia 30 tahunan. Padahal 20 tahun yang lalu, yang namanya penyakit degeneratif tadi baru muncul setelah usia 60 tahun ke atas. Nah, kenapa ini terjadi? Karena ada tiga hal ini. Pertama, karena pencemaran udara, asap pabrik, asap kendaraan, dan asap rokok. Jadi kendaraan dari tahun ke tahun bertambah padat, suasana macet, setiap hari macet, dan kita hidup di lingkungan tersebut yang kita tidak bisa hindari. Kedua, pencemaran makanan. Nah, dengan kemajuan teknologi kan ibu-ibu nih terutama udah males lagi masak. Jadi kecenderungannya memberi makanan-makanan yang kaleng atau fast food seperti itu. Nah, resikonya apa? Resikonya ya akan apa? Ada pewarna, pemanis, pengawet, bahkan pestisida. Karena kita sudah tidak memasak sendiri, tidak memilah sendiri apa yang kita konsumsi. Yang penting kita cepat, enak, kenyang seperti itu. Nah, ini juga sangat mempengaruhi ke sistem imun kita. Nah, faktor ketiga, terutama di kota besar, itu stres. Stres karena apa? Karena pekerjaan, kemudian karena masalah keluarga, dan juga masalah keuangan. Nah, dengan situasi ekonomi yang tidak menentu, masalah keuangan ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingginya stres, yang akhirnya berakibat ke sistem imun kita yang terganggu. Nah, terakhirnya maka muncullah penyakit-penyakit degeneratif. Kondisi ini tentu kita harus waspadai. Maka kita perlu sebuah produk yang memaintain tubuh kita agar imun kita itu tetap tinggi. Next. Nah, produk itu apa? Nah, produk itu adalah aletrum. Aletrum adalah susu kolostrum plus madu. Ya, jadi kolostrum sendiri adalah susu yang dihasilkan oleh induk mamalia selama 40 jam pertama setelah melahirkan. Kedua adalah madu adalah sumber nutrisi alami yang sangat diperlukan oleh tubuh. Nah, manfaat utama dari aletrum ini yang pertama adalah tadi menjawab persoalan tadi itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh atau imun secara alami. Jadi melawan virus bakteri, mengurangi risiko gampang sakit. Itu yang paling utama tentang manfaat aletrum. Yang kedua, meningkatkan energi dan vitalitas. Kemudian yang ketiga, mendukung pemulihan lebih cepat. Nah, kalau kita sudah sakit ya
aletrum ini membantu proses penyembuhannya lebih cepat. Meskipun sebenarnya aletrum ini untuk preventif. Jadi dikonsumsi oleh orang yang jangan nunggu sakit. Seperti kita punya motor atau mobil kan tidak nunggu mogok baru diservis. Seperti kita jangan nunggu sakit baru kita maintain tubuh kita seperti itu. Nah, produk aletrum ini sudah terbit BPOM-nya baru saja beberapa hari yang lalu. Nah, dalam kemasan ini satu box isinya 15 saset, satu sasetnya 15 gram, seperti itu. Nah, aletrum ini komposisi yang lain apa? Nah, yang membedakan susu aletrum dengan kolostrum yang lain adalah karena di dalam aletrum sudah ada kandungan bahan lain yang sangat penting selain kolostrum, yaitu kolagen. Nah, kolagen itu adalah untuk perawatan tubuh dari dalam. Jadi kolagen membantu tubuh agar tampak lebih muda. Nah, ini sudah ditambahkan ke dalam susu aletrum ini. Yang berikutnya adalah glukosamin. Nah, glukosamin ini penting sekali untuk pelumas alami sendi. Dengan bertambahnya umur, kita mengalami osteoartritis dan sebagainya. Dengan adanya tambahan glukosamin, ya akan membantu menjaga gerak kita tetap nyaman. Jadi jalan jauh kuat, naik ke lantai 2 kuat. Kalau kita muslim sholatnya menjadi lebih sempurna seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah ada tambahan madu. Sehingga ini menjadi energi alami harian kita gitu, seperti itu. Jadi dengan madu tadi memberikan energi alami dengan bagus. Jadi itu. Nah, produk kedua kita namanya G-Night Sleep. Nah, kalau di Bandung ini disebut Genit Sleep karena susahnya ngomong G-Night Sleep. Nah, jadi minta produk yang Genit Sleep. Apa itu? Herbal untuk tidur lebih berkualitas. Jadi G-Night Sleep ini bukan sekedar membantu kita ngantuk gitu ya, bukan, tapi akan membantu masuk ke fase tidur yang lebih berkualitas. Ada 3 bahan utama, yaitu valeriana membantu tubuh cepat relaks, ganoderma itu untuk recovery saat tidur, dan bunga kamomel yang menenangkan pikiran kita. Jadi manfaat terpenting apa? Pertama, membantu tidur lebih cepat. Nah, kemudian yang kedua, tidurnya lebih nyenyak. Nah, yang ketiga yang lebih penting, bangun lebih fresh. Jadi tidur lebih cepat, lebih nyenyak, bangun lebih fresh. Nah, ini adalah manfaat penting untuk dari G-Night Sleep. Sehingga cocok untuk siapa? Ya cocok untuk orang yang sibuk sehingga tidurnya tidak teratur. Orang yang insomnia mungkin ya cocok juga. Orang yang sudah tidur tapi bangun tidurnya ngerasa belum fresh, ini sangat cocok sekali. Nah, ini juga sudah BPOM TR. Nah, satu boxnya isi 30 kapsul. Sebenarnya ada 3 box kecil ini yang masing-masing isinya 10 kapsul. Tapi kita ada box yang totalnya 30 kapsul. Jadi lebih praktis seperti itu. Nah, kandungan utamanya tadi formulasinya adalah ekstrak akar valerian, kemudian ekstrak miselium atau jamur resi itu, ekstrak bunga kamomel yang memang ketiga-tiganya kalau diformulasi ini memang manfaatnya dahsyat sekali. Jadi cocok sekali untuk kondisi kita yang sibuk tadi itu, yang kurang tidurnya atau tidur tidak teratur. Kan sekarang ini masih trennya kan jam 12 malam aja masih apa itu lihat TikTok dan sebagainya. Nah, kalau anak-anak masih main game dan sebagainya seperti itu. Jadi ini produk sangat penting. Kemudian produk ketiga kita. Nah, produk ketiga kita ini juga sudah dapatkan BPOM juga. Namanya Cola Vibe. Ini adalah kolagen. Tapi bukan sekedar kolagen biasa, karena di dalamnya mengandung marine collagen tripeptide yang proses penyerapannya cepat sekali. Kemudian yang kedua, mengandung dual glutathione yang mencerahkan dari dalam. Kemudian ada kandungan astaxanthin sebagai antioksidan luar biasa 6.000 kali dibanding vitamin C. Serta saffron yang membantu kulit glowing alami. Jadi manfaat terpenting Cola Vibe apa? Yang pertama, membantu kulit tampak lebih cerah. Saya kira ini semuanya mau, terutama ibu-ibu. Yang kedua, lebih sehat. Cerah, sehat. Dan yang ketiga, membuat awet muda dari dalam. Jadi kelihatan awet mudanya itu bukan karena make up-nya, tapi memang dari dalamnya sudah memancarkan
kondisi awet muda tersebut. Nah, ini satu box isinya 10 saset, setiap saset 15 gram. Ini juga sudah dapat BPOM. Jadi kita sudah punya 3 produk yang luar biasa. Seperti itu. Nah, kandungan formulasi lengkapnya seperti ini. Ada banyak sekali sebenarnya. Ada marine collagen tripeptide tadi, ada dual glutathione, kemudian astaxanthin, vitamin C dan E, kemudian saffron, dan rasa produk kita adalah peach dan yogurt. Peach itu persik ya, persik dan yogurt. Jadi Cola Vibe ini cukup minumnya 1 saset per hari, jadi nggak perlu 2. Karena kandungannya sudah luar biasa. Jadi nggak perlu 2 kali sehari, tapi cukup 1 kali sehari. Kalau programnya 40 hari berturut-turut, maka hasilnya akan sangat signifikan. Nah, setelah 40 hari maintainnya ya bisa 2 hari sekali, bisa 3 hari sekali, seperti itu. Tapi kalau ingin hasil optimal, ya kita perlu 40 hari secara terus-menerus, setiap hari 1 saset. Nah, ini 3 produk kita yang luar biasa. Nah, berikutnya apa nih slide berikutnya? Produk kita sebenarnya akan muncul produk baru. Nah, ini produk yang akan menjadi apa ya? Yang akan dahsyat lah, ini akan booming. Namanya XV Cafe, kopi XV. Ini kopi yang kita sudah uji cobakan ke beberapa wilayah dan hasilnya luar biasa. Jadi cukup 15 menit kita merasakan badan kita ini menjadi fresh kembali. Jadi ini recharge your energy within 15 minutes, sebenarnya seperti itu. Jadi namanya XV, kalau tulisan Romawi ini 15 sebenarnya. Karena memang dari situlah kita mendapatkan brand ini atau merek ini. 15 menit adalah waktu untuk recharge kita, untuk cafe break kita, seperti itu. Nah, ini benar-benar produk yang luar biasa karena kandungannya hampir semua sudah, kalau di kita Muslim tuh ada di Al-Quran tuh, ada buah tin, ada zaitun, ada jahe, ada habatus sauda. Jadi kandungannya luar biasa semua. Makanya manfaatnya juga kita rasakan dahsyat sekali. Nah, ini coming soon ya Bapak Ibu ya, karena kita sudah ada 3 produk dulu dan ini memang sedang diproses keseluruhannya, legalnya dan sebagainya. Tapi dari testimoni yang kita sudah sampaikan ke lapangan ini luar biasa. Insya Allah booming. Nah, tinggal Bapak Ibu ngambil kesempatan sekarang atau nunggu orang lain jadi dulu, seperti itu. Nah, itu Bapak Ibu tentang produk kita. Jadi polar apa itu istilahnya bagian kedua atau pilar kedua kita tentang produk ini sangat-sangat luar biasa. Next mungkin langsung ke pilar ketiga, Pak. Nah, kita lanjut aja. Jadi yang pertama tadi kan kita sudah berikan tentang kesehatannya. Nah, ini tentang kekayaannya. Kita membuat konsep ini simple system, powerful income. Jadi dengan produk yang luar biasa dan marketing plan yang simple, insya Allah kita akan jadi besar sekali. Ada 5 kemudahan dan 5 keuntungan di dalam marketing plan Alefra. Kemudahan yang pertama adalah tidak ada biaya kememberan dan iuran tahunan. Jadi kita betul-betul membeli produk sudah menjadi member. Dan tidak perlu mikir tahun depan bayar iuran, enggak perlu. Nah, kemudahan yang kedua, tidak ada syarat tutup poin atau belanja bulanan. Jadi bonus tidak mensyaratkan kita harus tutup poin. Jadi ya ini menjadi kemudahan. Yang ketiga, upgrade paket join akumulasi tanpa batas waktu. Jadi upgrade paket join itu adalah sesuai kebutuhan, bukan karena kewajiban. Karena kita butuh upgrade, maka ya di-upgrade. Jadi kebutuhan, bukan kewajiban. Nah, kemudahan yang keempat adalah untuk mendapatkan e-point tidak ada reset. Jadi e-point nanti di redemption dengan reward atau apa itu namanya produk-produk yang bisa ditukarkan, ya seperti itu. Kemudian yang kelima, pencapaian karir tidak mengikat. Jadi Bapak Ibu tidak ada apa itu syarat yang melekat untuk
menghambat kita, dan bahkan kita tidak ada target omset. Semua tergantung kebutuhan Bapak atau Ibu semua. Jadi 5 kemudahan yang mungkin di tempat lain tidak ada. Dan ada 5 keuntungan, yaitu bonus sponsor, pasangan, redemption e-point, ini jarang ada, mega cash, dan insentif dan royalti karir. Nah, bagaimana kita bergabung dengan bisnis ini? Next. Nah, paket bergabungnya adalah mulai dari 1 juta, namanya reseller. Kemudian 2 juta, itu namanya subagen, 5 juta agen, 15 juta itu subdistributor, dan 25 juta adalah distributor. Nah, di angka ini muncul PV. PV adalah point value untuk menghitung pembonusan. Kenapa ada PV? Karena network marketing yang umurnya panjang, semuanya pakai PV. Dan value adalah untuk menghitung e-point yang nanti di redemption dengan reward. Nah, upgrade pakai join tanpa batas waktu. Jadi 1 ke 2 juta cukup nambah 1 juta. 2 ke 5 juta cukup nambah 3, tapi tidak harus langsung 3 juta. Belanja 1 juta, 1 juta, 1 juta, seperti itu. Sampai akhirnya semua akan ke 25 juta di dalam kememberan ini. Seperti itu. Next. Nah, yang pertama keuntungannya ada bonus sponsor. Nah, bonus sponsor adalah 20% dikali PV dikali 1000. Atau kalau dilihat di tabel itu kalau kita menyponsori reseller dapatlah 140.000. Kalau subagen dapatlah kita 280.000. Seperti itu. Jadi lihat tabel bisa dari mana asal angka tersebut juga rumusnya kita berikan. Jadi kita transparan saja. Seperti itu. Next. Berikutnya adalah bonus pasangan. Nah, bonus pasangan adalah omset PV kecil dikali 7,5% dikali 1000. Nah, kalau lihat tabel gampang. Kalau kaki kecilnya reseller, maka dapat 52.500. Kalau subagen 105.000, seperti itu. Nah, sistem kita adalah real time. Jadi kalau Bapak Ibu posting juga bonusnya akan muncul, tidak nunggu jam 12 malam seperti yang lain. Jadi ini adalah saat itu atau real time. Dan bisa langsung di withdrawal atau di WD. Kapan dibayarnya? Dibayarnya adalah pada malam hari. Jadi WD maksimal itu jam 4, malam hari bonus di transfer. Tujuannya apa? Agar besok pagi bangun tidur, ibu-ibu ke pasar, uangnya sudah tersedia di rekening. Coba kalau ditransfernya besok siang, setelah itu ibu ke pasar, pasti pasarnya sudah sepi, ya seperti itu. Jadi seperti itu sehingga kita dengan real time ini memudahkan terutama ibu-ibu nggak khawatir tentang besok paginya seperti itu untuk belanja harian. Next, kita ada namanya redemption e-point. Nah, redemption e-point ini dasarnya adalah setiap kita belanja itu ada nilai value-nya. Belanja 1 juta, value-nya 100, 2 juta 200, 5 juta 500, seperti itu. Nah, value ini dikumpulkan, kalau di kiri ada 2.500 value, di kanan 2.500 value, maka kita dapat 2 e-point. Kalau 5.000 5.000 4 e-point. 10.000 10.000 dapat 8 e-point dan seterusnya. Nah, e-point ini dikumpulkan. Setelah itu kita tukarkan dengan reward yang nilainya lebih dari 5 miliar. Rewardnya apa? Kita bisa lihat berikut ini. Nah, tadi kan kita udah kumpulin e-point-nya. Tinggal ditukarkan saja dengan yang Bapak Ibu mau. Mana yang duluan boleh. Bisa mobil duluan boleh, motor duluan boleh, laptop duluan boleh. Tapi masing-masing memang diambil satu kali. Kalau sudah diambil motor, maka gambar motornya akan hilang. Sudah diambil laptop, maka gambar laptopnya akan hilang. Seperti itu. Totalnya lebih dari 5 miliar. Jadi kita bergabung bisnis yang mulainya hanya 1 juta, 2 juta, bisa dapatkan 5 miliar kalau kita jalankan dengan serius dan sungguh-sungguh. Seperti itu. Next. Nah, bonus keempat adalah mega cash. Mega cash ini sebenarnya seperti bonus pasangan.
tetapi yang dipasangkan adalah yang sudah di kirinya ada distributor, di kanannya ada distributor, maka kita akan dapatkan megacash sebesar 1 juta rupiah. Nah, seperti itu. Nah, kalau masih reseller bagaimana? Ya ditunggu saja nanti sampai menjadi distributor. Ini namanya tabungan sebenarnya. Tabungan yang kalau kita sampai dengan posisi distributor, totalnya juga lebih dari 1 miliar rupiah. Lumayan juga. Kita dapat reward 5 miliar, dapat mega cash-nya 1 miliar. Di luar bonus yang lain. Next adalah insentif dan karir. Nah, insentif dan royalti karir ini adalah kalau yang mau berkarir silahkan, tidak mau tetap bisa hasil besar. Tapi kalau mau berkarir juga ada insentif dan royaltinya. Misalkan ini Silver Legacy. Syaratnya apa? Punya 3 akun yang minimal 2 juta. Boleh langsung, boleh tidak langsung. Yang akun kedua ketiganya. Nah, kemudian syarat kedua adalah sponsor pribadi 5 subagen yang masing-masing 2 juta. Tidak sulit. Nah, yang ketiga adalah total omset grup 25 juta. Maka disebut sebagai Silver Legacy dengan insentif bootcamp selama 3 hari 2 malam. Nah, disinilah pentingnya perusahaan akan memberikan edukasi dan pemahaman tentang bisnis dan yang berkaitan dengan network marketing ini. Jadi ini luar biasa. Nanti kita bisa lihat siapa yang sudah sampai posisi Silver Legacy tersebut. Nah, posisi kedua namanya Gold Legacy. Gold Legacy itu syaratnya pernah menjadi Silver Legacy. Nah, yang kedua, 5 dari 4 yang disponsori itu menjadi Silver Legacy. Maka kita akan menjadi Gold Legacy dengan insentif catering. Nah, lanjutnya menjadi Platinum, Diamond, Ambassador, Crown Ambassador, Royal Crown Ambassador itu tinggal tunggu waktu. Karena apa itu namanya? Yang terpenting adalah Silver Legacy sama Gold Legacy ini. Kalau kita membangun Silver Legacy, maka pada akhirnya kita akan sampai juga di Royal Crown Ambassador Legacy. Seperti itu. Ya, next. Nah, pilar yang keempat yang tidak kalah pentingnya yaitu namanya support system. Jadi pilar pertama tentang company, pilar kedua tentang produk, pilar ketiga marketing plan, dan pilar keempat adalah support system. Nah, support system kita namanya Alevra Success Academy atau disingkat ASA. ASA itu harapan. Nah, kita ada kodenya nih. ASA 4741. Apa itu? Nah, yang pertama, 4 pilar yang tak terpisahkan. Artinya kalau kita mau merekrut orang atau mengajak orang, apa yang kita ceritakan? Perusahaan. Yang kedua produk, marketing plan, support system. Nah, ini adalah 4 pilar yang tak terpisahkan, sangat penting. Nah, kalau sudah masuk, apa yang kita lakukan? Ada 7 langkah sukses. Nah, sudah bergabung mau kemana? Nah, ini ada panduannya namanya 7 langkah sukses. Tuliskan impian. Jadilah 100% pemakai, membuat daftar nama, mengundang, melakukan presentasi, follow up, dan memiliki alat bantu. Ini penting sekali. Pembahasannya ini panjang sekali, tapi kita kasih gambarannya dulu. Nah, 4 yang berikutnya adalah 4 prinsip dasar. Nah, melakukannya dengan cara bagaimana? Dengan cara 4 prinsip dasar ini, yaitu edifikasi, membicarakan hal-hal baik, konsultasi dengan upline atau leadernya, duplikasi, apa yang kita contohkan ke downline kita, jadi diduplikasi, dan no cross lining, tidak membicarakan bisnis dengan cross lining kita, tapi tetap unity. Nah, 1 yang terakhir namanya attitude. Ini justru yang terpenting karena keberhasilan Anda di dalam bisnis network marketing sangat tergantung dengan sikap Anda. Nah, kalau porsinya sikap Anda ini 95%. Teknisnya hanya 5% saja. Jadi orang bergabung dengan Anda itu bukan hanya karena produk, bukan hanya karena sistem, tapi karena attitude atau sikap Anda seperti itu. Next. Nah, sebenarnya dasarnya ada situ.
Nah, momentum terbaik adalah saat ini. Keputusan Anda saat ini menentukan masa depan Anda. Nah, berikutnya kita kasih contoh nih. Apakah sudah mulai ada nih yang ini Pak Sandi sekalian? Yes, betul, Sudah ada yang Pak merespon Munir. belum? Meskipun kita secara produk baru ada ya, tapi melihat potensi, melihat peluang, ternyata sudah ada yang take action. Sehingga kita bisa tunjukkan nih sepintas yang sudah buktinya seperti apa. Nah, setidaknya yang belum memulai ini bisa menjadi inspirasi. Silakan di. Oke, Nah, luar biasa. ya. Oke, gitu Pak Sandi sambil kita tunjukkan ini. Nah, ini yang sudah membuktikan, yang sudah Yes, betul. bergerak duluan. Sudah ada 5 silver legacy. Ada Bu Erni dari Tangerang, kemudian ada Bu Eva, ada Bu Citra dari Bandar Lampung, ada Bu Emilia dari Kota Bumi, ada Bu Narti dari Semarang, dan saya yakin sebentar lagi akan muncul dari Bandung, dari kota-kota lain. Nah, ini luar biasa. Artinya yang memulai duluan pasti akan menjadi bukti. Yang Yes, menunggu bukti ya nanti akan kelewatan. jalan. Nah, bukti yang kedua apa? Mungkin ini akan kita tampilkan. Bukti yang kedua. Nah, sebentar Oke, masih menarik nih Pak Munif. Malam ini menarik sekali. bikin semangat nih kalau ngeliatin Hmm. bukti-bukti ya. Nah, Oke. ini adalah faktanya. Nah, Wih, oke. terima Apa kasih nih Pak? atas kepercayaan Hmm. Anda karena kita belum belum istilahnya baru pembukaan nih, baru pemanasan, tapi mereka sudah Berhubungan take action karena melihat potensi dan peluang yang luar biasa. Nah, ini menunjukkan bahwa konsep bisnis kita ini benar-benar sesuai dengan yang dibutuhkan kondisi sekarang. Jadi tinggal bahagianya aja Pak Sandi. Yes. Karena sehatnya dapat, kayanya dapat, bahagianya ya perpaduan dari dua tadi itu. Paling seperti itu Pak Sandi, kita kembalikan ke Pak Sandi untuk lanjut seperti itu. Yes, Terima kasih mantap. ke teman-teman semua juga. Oke, sekali Ya, lagi beli reactionnya dong, berikan tepuk tangan digitalnya buat Pak Munif. Oke, ya. luar biasa Pak Munif. Oke, kita ada video yang mau ditayangkan ya kali Pak Munif ya untuk tadi kan bercerita produk. Ya, Oke, kita bercerita produk yang dimana mungkin nggak ada, mungkin langsung interview aja, mungkin siapa yang perlu oke dia. itu lebih menarik ya. Jadi langsung aja ke audien. Siapa Oke 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 oke. Oke, ini menarik sekali. Ini saya langsung langsung apa natural ya. Kita coba. ya, Bapak Ibu ya, yang tadi disampaikan oleh Pak Munif, mulai dari cerita produk kolostrum, kemudian tadi ada Jeanette Sleep gitu kan, Clevibe gitu kan. Nah, boleh angkat tangannya Bapak Ibu yang sudah merasakan produknya kolostrum ataupun produk-produknya dari Alevra punya. Ya, boleh angkat tangannya, silakan reaksinya. Siapa nanti panitia akan membuka mic-nya untuk kita ngobrol ya. Oke, ada yang mau yang sudah mulai merasakan? Oke, boleh silakan. Nah, kita lihat ya. Oh, ada nih Bu Citra. Oh, Bu Citra. Oke, panitia boleh Bu Citra ya, boleh kita ya. masuk Bu Citra naik panggung ya. Oke. Bu Citranya sudah di unmute. Kita lihat. Bu Citra, halo. Selamat malam Bu Citra. Mute-nya mic-nya boleh Bu Citra di unmute ya. Halo, Sudah. ya. Halo Bu Citra, Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sehat Ibu Citra. Oke. Alhamdulillah Pak, semangat Sehat dan terus. selalu semangat ya. Oke. Bu Citra boleh dong cerita minum apa konsumsi produk apa yang dari Alevra yang membuat Bu Citra mungkin ingin berbuat testimoni. Ya, akhirnya angkat tangan nih. Boleh dong ceritain sedikit biar teman-teman yang lain juga mendengar nih langsung ya, testimoni langsung. Silakan Bu Citra. Tentu elektrum dong. Oh, Aletrum. Oke. Tentu Gimana elektrum. Bu ceritanya? Tentu. Gimana nih ceritanya Ibu jatuh cinta terhadap Aletrum gimana ceritanya nih? Boleh. Lagi saya konsumsi kolostrum yang khusus kolostrum. Dia bentuknya kapsul. Oke. Jadi saya mah pencinta kolostrum Pak. Oh, oke, oke. Jadi dari Akhirnya ketika 2000. setelah mengenal Lightroom gimana nih, gitu kan? Nah, elektrum ini
lebih lengkap gitu kan Pak, bukan hanya Oke. kolostrum. Biasanya saya konsumsi kolostrum sendiri, terus kolagen sendiri gitu kan Pak. Terus Oke. untuk tulangnya sendiri. Lah, ini combine cuma satu minum tapi sudah merasakan semuanya. Oke. Tuh, Paket komplit ya, Bu ya. paket komplit. Iya, Bu, itu yang kerasa setelah minum Aletrum gimana, Bu? kalau yang saya rasain banget itu Hmm. mungkin di kolesterol ya Pak ya. Oke. Nah, kolesterol karena Hmm. terus terang saya mungkin udah puluhan tahun Pak paling takut makan makanan laut kayak udang, kepiting, ya, Oke. cumi karena saya Hmm. suka banget. Tapi setelah minum itu biasanya berhari-hari itu kepala saya apa namanya pundak itu pasti merasa apa kaku ya. Kayak berat gitu ya, Bu ya? Nah, Hmm. iya, Hmm. kaku Oke. gitu kan. Hmm. Tapi setelah saya minum Aletrum, saya minum puasa ya Pak, mulai puasa. Mungkin saya Hmm. pertama kali deh Hmm. di puasa itu. Oke. Setelah Lebaran, saya pernah kasih testimoni kan, kalau Ya. Lebaran itu saya Hmm. kebetulan ada kawan proyek di laut, saya diajak. Nah di pinggiran laut itu kan banyak apa namanya tambak udang, Hmm. gitu kan. Nah kebetulan sama Pak Lurahnya itu kita dijamu nih udang-udang Hmm. yang dibakar itu Pak, yang dipanggang. Oke. Nah, saya sudah ngerasa ini pasti nikmat karena udangnya seger. Iya, Saya sudah, aduh, saya suka, tapi saya takutnya gini, kalau udah makan satu kan pasti kurang, Pak. iya, pasti, pasti. Nah, tapi saya berpikir, saya kan udah lama nih, saya sudah minum Alectrum udah lama. Coba sih, aku pengen buktikan gitu kan. Karena beberapa orang Hmm. bilang kolesterolnya kolesterolnya pada normal nih. Coba sih saya Hmm. makan. Dan benar, saya nggak bisa berhenti nih makannya karena rata-rata dikasih satu piring nih Pak. Oke. Nah, sampai saya kalap makan, bahkan diingetin hati-hati kolesterol katanya kan. Tapi saya Oke. berpikir, coba sih sambil saya mau nyobain nih khasiatnya gitu kan. Hmm. Tapi malam, saya memang malam sama pagi saya memang minum kan. Kok saya nggak ada rasa apa-apa ya? Bukan takabur ya, tapi memang saya kok Ya, kok ya, kayaknya nyantai gitu kan. betul. Mungkin paginya. Tapi alhamdulillah paginya juga nggak ngerasa apa-apa. Hmm. Sampai sekarang berarti, oh mungkin kolesterol saya sudah diperbaiki. Saya bikinnya itu aja. Ya, ya, ya. Ya, jadi Oke. saya sudah tidak takut lagi istilahnya. Karena benar, saya udah puluhan tahun saya nggak berani nyentuh namanya makanan-makanan laut itu. Karena bisa berhari-hari tuh Oke. kumatnya. Hmm. Gitu. Jadi Oke. nggak usah takut kalau yang kolesterol. Sama Oke. emah, Pak. Oh, Kalau emah saya punya emah. Biasanya kalau sakit emah itu, kalau lagi kumat, kan pasti kita nggak berani makan langsung nih. Selalu ya. kita makan cairan gitu ya. Saya nggak perlu sebutin mereknya, pasti udah banyak tahu lah untuk perdanya. Tapi ternyata dengan Alectrum ini juga bisa. Oke. Jadi nggak usah takut yang punya emah lagi kumat, itu bisa diredakan. Sama lah kayak yang produk yang di apa luaran sana. Luaran sana. Tapi ini Oke. makanya nggak usah takut deh. Jangan ragu, Iya, iya. Alectrum luar biasa. Karena dia akhirnya imun tubuh kita jadi makin kuat, Bu ya. Karena kan kolostrum itu Betul. salah satunya adalah setahu saya nih gitu kan, mungkin literasinya banyak, Bu. Di Google juga banyak, di YouTube juga ada. Ya, Apa khasiat dari kolostrum ya, keajaiban kolostrum ini kan gitu kan. Ternyata salah satunya betul. adalah memang memperkuat daya tahan tubuh. Jadi ketika daya tahan tubuh kita kuat, gitu kan, akhirnya ya tadi sakitnya jadi mulai mulai di apa mulai di apa disembuhkan lah istilahnya, mulai dari apa yang kita biasa rasakan sudah mulai pelan-pelan. Tinggal nanti habitnya mulai berubah, misalnya seperti itu. Nah, jadi si kolostrum inilah yang nanti menjadikan nutrisinya. Seperti itu yang saya baca ya, Bu ya. Nah, Bu Citra, ketika Ibu cerita tadi bercerita mulai dari kapsul, Ibu pernah beli kolostrum karena pecinta banget dengan kolostrum. Kan Ya, kolostrum ini kan susu ya Bu ya. Kan sebagian orang di lapangan ataupun di luaran sana tuh mikir, susu sama aja kali gitu loh, gitu ya. Gitu kan. Nah, kan apalagi kita bicara susu kolostrum, ada yang harganya 300.000 per boxnya, ada yang sampai 600.000 per boxnya, ada yang bahkan mungkin sampai jutaan ya Bu ya, gitu kan, bicara kolostrum. betul. Ibu menganggap itu produknya mahal nggak sih, Bu? Sebenarnya kalau dengan yang tadi Ibu rasakan? Oh, enggak banget. Kolostrum saya yang lama lebih mahal.
Oke. Lebih mahal kalau serum saya yang lama lebih mahal. Terus Iya, kalau iya, iya. dibandingkan susu yang lain ya yang katanya bagus juga, Ya, ya. Pak ini kan hanya sedikit loh. Karena Iya, terkadang orang membandingkan berapa beratnya. Memang kalau berat betul. kita ringan, tapi kan Betul. pemakaian hanya sedikit. Dibandingkan Betul. kalau susu di luaran sana, dia kan harus 2 atau 3 sendok baru kerasa. Oh, oke. Mm-mm, Itu pembanding saya selalu membandingkan gitu. Jangan lihat mm-mm, dari mm-mm. berat ya, saya Iya, selalu iya, gitu. Tapi iya. kualitasnya, berat di Iya. luaran mungkin iya 1 kilo misalkan atau 500 gram lah rata-rata yang kalengan. Punya kita hanya kurang lebih berapa 225, tapi pemakaian sama aja jatuhnya. Mereka 3 sendok, kita kan hanya sedikit 15 gram Ya. gitu. Dengan 15 gram aja sudah memenuhi semuanya. Dibandingkan Hmm, kalau di luaran sana dengan harus 2 atau 3 sendok baru kerasa. baru Artinya kerasa. sama sebenarnya. Jadi jangan dihitung dari, saya selalu gitu bandingin, jangan dihitung dari berat ya. Ah, karena kebanyakan orang-orang kan, ih kok cuma sedikit Nih, ya. Wah, ini itu. menarik nih Bu Citra. Ini saya sedikit cerita sedikit ya. Ini menarik nih gitu kan. Jadi apa yang disampaikan Bu Citra ini adalah persepsi. Ya, persepsi bagaimana Betul, kita melihat dari sisi manfaat. Ya kan? betul. Gitu. Ibaratkannya gini Bu Citra, ibaratkan ada orang beli apa mie instan. Mie instan itu yang paling murah berapa sih? 2.000 ya, Bu ya, gitu kan. 2.000 ya, gitu kan, mie instan. Kalau yang Mm-mm. mereknya mungkin bukan merek terkenal, ya kan? Gitu. Tapi ada juga merek yang sifatnya itu mie instan ini mungkin jadi lebih mahal. Saya boleh sebut merek dikit ya. Namanya Indomie, ya kan? Orang Oke. mau mengeluarkan uang lebih banyak untuk beli Indomie seharga 3.500, ya kan? Gitu kan, yang biasanya sama-sama mie instan, tapi karena ada rasa, ya kan? Betul ya, Ya, gitu kan? Nah, betul. terus kalau saya jual Indomie, Bu, ke Bu Citra, misal, saya jualnya, Bu Citra, saya jual 10.000 deh, satu bungkusnya. Mau nggak, Bu? Orang mikir dulu, bener nggak? Ya kan? Waduh, Iya, 10.000 Indomie, saya mikir dulu. Tapi saya bilang, Ibu, saya masakin. Ya, Indominya sekalian saya masakin, terus ada telurnya. Orang akan berpikir, betul. oh, tetap murah. Betul nggak? Ya. Nah, Betul. kemudian ketika Indomie plus telur tadi, ya, saya jual lagi nih, Bu, gitu kan. Harganya 25.000 semangkoknya. Waduh, Pak, kemahalan, Pak, 25.000. Tar dulu, saya bilang. Ya, tapi Ibu makan Indomie sama telurnya itu sambil melihat pemandangan. Ada kebun Iya, teh, ada pegunungan. Orang berani bayar berapapun tuh tempat wisata. Benar nggak? Artinya, yang betul. orang beli itu apa? Pengalamannya. Orang beli itu apa? Orang beli itu adalah karena manfaatnya, karena harganya. Jadi kalau komparasinya tidak sama, maka nggak ada istilah murah atau mahal. Setuju ya Bu Citra ya? Betul. Dengan Bu Citra Betul, tadi betul. disampaikan, Pak, saya makan udang lagi. Ya kan, waduh enak banget Pak, gitu kan. Saya aja ngedengernya ngiler Bu. Bener nggak? Saya ngedengernya aja ngiler gitu kan. Apalagi ibu yang merasakan langsung. Bayangkan ketika ibu menikmati itu dan akhirnya tidak merasakan kolesterol, maka susu kolostrum yang tadi kata ibu, Pak, saya aja lebih mahal yang sebelumnya gitu kan. Maka udah nggak jadi mahal lagi Bu. Bener nggak? Betul Nah, banget. itu maksudnya Bapak Ibu. Betul banget. Jadi, kalau Bapak Ibu bisa menangkap apa yang disampaikan, nanti kita akan ada trainingnya, Bu. Bagaimana cara kita sales magic-nya. Wah, ya. Sales magic itu adalah bagaimana menjual, ya. Menjual tanpa orang merasa bahwa ini mahal. Oh, seneng nggak tuh? Mau nggak kayak gitu tuh? Nanti kita akan Wow, pelajari itu. wow, Agar apa? Agar setiap orang yang kita tawarin langsung selalu berebut belinya. Mau nggak? Kalau mau ketik mau dong ya. Nanti kita ada training. Ketik mau kalau mau ya gitu kan. Pak mau dong Pak gitu kan. Gimana sih trik-triknya? Termasuk trik mengundang. Misalnya gitu kan. Pak gimana sih caranya kok saya ini mengundang Zoom yang hadir cuma satu dua pengen dong banyak orang rebutan pengen ikutan. Nah ada trainingnya. Mau Emil. Luar biasa. banget, Oke Bu Citra banget. terima kasih Iya, terima testimoni kasih banyak. langsungnya ya gitu kan karena kita juga ada keterbatasan waktu nih ya. Nah, tapi secara garis besarnya informasi yang tadi disampaikan oleh Pak Munif ya kan sebagai CEO kita dari Alefra, Bapak Ibu semuanya. Hari ini Bapak Ibu yang sudah hadir dan sudah diundang, ya kalau ada pertanyaan lanjutannya silakan nanti tanyakan kepada yang pengundangnya. Wih, ternyata Alefra ini menarik ya. Udah perusahaannya masih baru, kemudian tadi yang kedua sudah menghasilkan 5 orang silver legacy dalam waktu singkat, ya kan? Kemudian tadi produknya ada testimoninya langsung dari Bu Citra juga bahwa, langsung kerasa gitu kan. Dan tadi gitu kan pangsa pasarnya ternyata juga luas gitu kan, maka potensi inilah yang Bapak Ibu bisa ambil untuk jadi kehidupan yang ideal yang tadi di materi pertama yang saya sampaikan. Oke Bapak Ibu semuanya terima kasih buat hari ini ya, nanti kita akan ketemu lagi di minggu depan. Nah, tentunya Bapak Ibu semuanya nanti kalau ada promo-promo, tapi sebelumnya saya akan sebelum tutup ya, saya tanya dulu Pak Muni, Pak kita ada info lagi Pak sebelum kita tutup?
Cukup ya? Oke. Iya, biar kita simpan dulu, Pak. Boleh nanti Bapak Ibu ya yang tadi cerita, Pak, mau banget, mau banget, mau banget, saya pengen pengen dong, Pak, diajarin sales magicnya gimana ya, gitu kan, agar bisa jualan lebih gampang. Karena kita jadi reseller di Alefra ini harus juga dibekali dengan ilmu jualannya ya, seperti itu. Oke, Bapak Ibu nanti akan diberikan informasinya ya oleh manajemen kapan waktunya nanti online, jadi Bapak Ibu bisa juga sambil di rumah ya, sambil melihat materinya, kemudian mungkin seluruh kota pun bisa ikutan ya, gitu. Jadi pastikan Bapak Ibu semuanya setelah dari Zoom meeting ini, mulai gali lagi daftar namanya, siapa tim bisnis kita yang akan kita bangun untuk kita boomingkan Alefra di Indonesia. Oke, tetap semangat Bapak Ibu semuanya. Dan hari ini sebelum kita tutup, kita foto bersama dulu. Oke, boleh dong kameranya di-on kan? Kita foto bersama dulu. Oke, silakan panitia ya. Oke. Oke, Bapak Ibu, saya hitung sampai 3, 2, 1 ya. Langsung senyum terbaiknya nih. Wah, ini menjadi sejarah soalnya ya. Ini sejarah nih. Nanti beda cerita lagi. Bisa jadi nanti Bapak Ibu backgroundnya udah beda nanti. Backgroundnya langsung di pantai. Siap, 3, 2, 1. Alefra. Oke, sekali lagi. 3, 2, 1. Alefra. Oke, Bapak Ibu, terima kasih banyak buat malam hari ini yang sudah mengikuti Alefra dan sukses selalu buat kita semuanya. Bagus semuanya, sampai ketemu lagi di minggu depan. Pastikan minimal minggu depan lebih ramai lagi ya. Bapak Ibu mengundang minimal 1 orang, minimal 5 lah ya. Ya kan biar kita ramaikan ya. Alefra di Indonesia kita ramaikan. Dan nanti untuk training-training ikutin terus agar kita ilmunya bertambah. Oke, terima kasih. Saya Sandi Willy dan manajemen dan Pak Munir undur diri. Terima kasih banyak. Bila topik walidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya teman-teman semuanya. Waalaikumsalam Sampai ketemu lagi. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Go Legacy.